Saudara, Data Kepri Malam kembali hadir di hadapan Anda dengan serangkaian informasi yang terjadi di Batam dan sekitarnya yang telah dirangkum oleh tim redaksi Batam TV. Di antaranya informasi mengenai penumpang kapal laut harus mengisi kartu kesehatan dan juga informasi mengenai arus balik penumpang di Bandara Hang Nadiem Batam. Bersama saya, Dian Pratama, berikut kita jelang informasi selengkapnya. Kita awali dari berita pertama. Ya saudara, hingga H+3 Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah, tidak ada peningkatan arus balik penumpang di Bandara Hang Nadiem Internasional Batam. Inilah situasi pantauan tim Batam TV dari Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Di hari ketiga Lebaran Idul Fitri, tidak ada lonjakan penumpang yang tiba di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Kepala Badan Usaha Bandar Udara Hang Nadiem Batam, Suwarso menegaskan tidak ada lonjakan arus balik penumpang di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Dari hari pertama hingga di hari ketiga Lebaran Idul Fitri, ada 140 penumpang yang tiba di Bandara Internasional Hang Nadiem Batam. Dan untuk masyarakat yang pergi keluar Pulau Batam melalui Bandara Internasional Hang Nadiem Batam, dari H-3 hingga memasuki H-1, hanya ada 666 penumpang. Jumlah tersebut menurun drastis dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana di saat arus balik mencapai 6.000 hingga 7.000-an penumpang setiap harinya. Jadi data yang ada di kita perbandingkan dari H-3 ya. H-3 sampai H-1, pesawat yang datang itu 18 buah, sedangkan jumlah penumpang yang datang 288. Untuk yang berangkat di hari yang sama H-3 sampai H-1, pesawatnya 22, penumpangnya 668. Jika dibanding dengan setelah Lebaran, jadi H sampai dengan H+3, pesawat hanya 5 buah, sedangkan penumpangnya 140 orang. Untuk yang berangkat, pesawatnya 5, penumpangnya hanya 108 orang. Memang ada perbandingan di antara sebelum dan sesudah, jauh masih menurun ya. Turunnya jumlah penumpang pada Lebaran tahun ini, menurut Suwarso akan terus berlangsung hingga akhir Lebaran tahun ini. Tim Liputan melaporkan dari Batam. Ya saudara, meski sempat ada larangan beroperasi beberapa waktu lalu, moda transportasi laut di Kepulauan Riau saat Idul Fitri kembali boleh beroperasi. Namun, bagi penumpang yang ingin berpergian, harus diwajibkan untuk diperiksa kesehatannya dan mengisi lembaran pernyataan kesehatan. Inilah situasi Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam pada H+3 Lebaran Idul Fitri tahun 1441 Hijriah ini. Pelabuhan yang berada di Kecamatan Nongsa ini sejak beberapa waktu lalu kembali beroperasi, pasca larangan beroperasi oleh pemerintah karena wabah corona. Untuk mengetahui situasi keberangkatan kapal laut ini, kru Batam TV mencoba untuk melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi laut ini, dengan tujuan kota Batam menuju kota Tanjung Pinang, yang memakan waktu hampir 1 jam. Dapat dilihat di Pelabuhan Telaga Punggur Kota Batam ini, penumpang tidak begitu ramai. Situasi tersebut tidak sama dengan Lebaran Idul Fitri pada tahun-tahun sebelumnya. Selain tidak ramai, dalam melakukan perjalanan menggunakan kapal laut ini, para penumpang diwajibkan untuk menggunakan masker dan diperiksa kesehatan suhu tubuhnya dengan menggunakan alat thermoscanner. Tidak hanya itu, para penumpang juga diwajibkan untuk mengisi kertas berwarna kuning yang menyatakan penumpang dalam keadaan sehat bila ingin berlayar ke kota tujuan. Sesampai di kota tujuan atau di kota Tanjung Pinang, penumpang yang turun dari kapal juga diwajibkan untuk mengikuti proses penanganan COVID-19, di mana para penumpang yang turun berbaris dengan tetap menjaga jarak dan diperiksa keadaan suhu tubuhnya dengan menggunakan alat thermoscanner. Tidak hanya itu, penumpang kapal juga diwajibkan mengembalikan kertas kuning pernyataan sehat yang telah diisi dari kota asal. Nah pemirsa, jika semua persyaratan itu terpenuhi,
Penumpang kapal dapat melanjutkan perjalanannya dengan tanpa pemeriksaan kesehatan lanjutan. Nah, pemirsa Batam TV yang ada di rumah, begitulah tadi prosedural Anda bila ingin berangkat menggunakan kapal laut. Anda harus mengisi kartu kuning, yaitu kartu kesehatan, untuk Anda bisa diizinkan berlayar. Nah, sesampai di Kota Tanjung Pinang, Anda akan dicek suhu kembali. Demikian laporan dari saya, Endang Kurniawan, dari Kota Tanjung Pinang. Ya saudara, pelaksana tugas Wali Kota Tanjung Pinang, Rahma mengklaim Kota Tanjung Pinang sudah dapat dikategorikan berada dalam zona kuning. Bahkan dapat menjadi zona hijau jika dalam kurun waktu 28 hari. Terhitung sejak 2 Mei 2020, tidak ada lagi penambahan atau peningkatan baru kasus positif COVID-19. Pelaksana tugas Wali Kota Tanjung Pinang Rahmah mengklaim Kota Tanjung Pinang sudah dapat dikategorikan berada dalam zona kuning. Karena sejak 2020 hingga saat ini tidak terjadi penambahan kasus positif COVID-19 di Kota Tanjung Pinang. Rahmah menjelaskan, berdasarkan protap Dinas Kesehatan penetapan zona kuning berlaku 18 hari sejak kasus positif COVID-19 terakhir dilaporkan. Dan jika dalam kurun waktu 28 hari tidak ada penambahan kasus COVID-19, maka Tanjung Pinang sudah dapat disebut berada dalam zona hijau. Maka dari itu Rahmah kembali menghimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, seperti tetap berada di rumah, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Kalau soal zonanya hari ini kalau mau ikut protap secara kesehatan, Tanjung Pinang hari ini boleh disebut zona kuning. Karena dari tanggal 2 Mei sampai detik hari ini berarti sudah masuk 18 hari. Setelah positif terakhir itu sampai hari alhamdulillah tidak ada. Jarak dari 2 Mei itu kita butuh 18 hari secara protokol kesehatan boleh disebut zona kuning. Kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan bisa mencapai angka 28 hari dari tanggal 2 Mei. Berdasarkan data terakhir, hingga saat ini tersisa 3 kasus positif COVID-19 di Kota Tanjung Pinang. 2 pasien dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang. Sedangkan 1 pasien lagi menjalani karantina secara mandiri di rumah. Dari Nugraha